Belum? Udah. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pemrograman IoT. Pertama-tama di sini kami ingin perkenalkan terlebih dahulu proyek yang telah kami buat, yaitu Smart Kitchen and Light System. Next. Berikut adalah anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Rio Adriano Arifin, lalu ada Yedija Valentino, kemudian ada Citra Delvina Zarin, lalu ada Ahmad Rajib, Maisha Lavina, dan saya sendiri, yaitu Sarah Sabila Azari. Next. Baik, latar belakang dari proyek yang kami buat ini. Jadi latar belakang dari sistem ini berangkat dari masalah yang sering terjadi di rumah, khususnya di daerah dapur. Berdasarkan data, sekitar 70% aktivitas manusia dilakukan di dalam ruangan termasuk dapur. Namun kenyataannya 40% rumah di Indonesia belum memiliki ventilasi yang memadai. Selain itu, polusi udara dalam ruangan menyumbang hingga 3,2 juta kematian setiap tahun secara global. Resiko seperti gas bocor, suhu ekstrim, dan udara lembab tidak bisa dianggap sepele. Fakta lainnya, sekitar 68% pengguna dapur mengaku sering lupa menyalakan exhaust fan atau lampu saat memasak. Dan masalahnya, sistem manual itu cenderung boros, lambat, dan berpotensi membahayakan. Karena itu, kami menawarkan solusi berupa sistem berbasis IoT yang mampu bekerja secara otomatis, cerdas, dan real-time untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dapur. Next. Selanjutnya yaitu adalah studi kasus. Yang pertama, kasus ledakan gas yang terjadi di Jambi tahun 2019. Ledakan ini terjadi saat keluarga sedang berbuka puasa karena adanya kebocoran pada tabung gas. Insiden seperti ini bisa dicegah apabila terdapat sistem deteksi gas yang aktif secara otomatis. Yang kedua, yaitu terjadi di Kalideres, Jakarta Barat tahun 2021. Di sana, lantai rumah mendadak menjadi panas hingga 60 derajat Celcius akibat kabel listrik bawah tanah yang menyebabkan suhu ekstrim di dalam rumah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sistem pemantauan suhu yang bisa memberikan respon otomatis agar lingkungan tetap aman. Dari dua kasus ini dapat kita lihat bahwa sistem monitoring lingkungan secara otomatis dan terintegrasi sangat dibutuhkan, khususnya dapur yang merupakan area dengan tingkat resiko tinggi. Next. Oke, pada bagian ini kami menjelaskan tujuan utama dari Project Smart Kitchen, yang mana sistem ini dirancang sebagai dapur pintar berbasis IoT. Tujuannya adalah untuk mendeteksi berbagai kondisi berbahaya secara otomatis seperti kebocoran gas, suhu ruangan yang terlalu tinggi, atau adanya gerakan mencurigakan di dapur. Ketika kondisi tersebut terdeteksi, sistem akan secara otomatis mengaktifkan exhaust fan, menyalakan lampu, dan membunyikan alarm seperti tindakan pencegahan. Dengan sistem ini, kami ingin meningkatkan 3 hal utama, yaitu keamanan, efisiensi energi, dan kenyamanan pengguna dalam aktivitas di dapur. Harapannya, pengguna dapat merasa lebih tenang dan terlindungi dari potensi bahaya tanpa perlu mengawasi dapur secara terus-menerus. Oke, next. Baik, selanjutnya yaitu manfaat, yaitu yang pertama otomatis dan responsif, lalu exhaust dan lampu menyala saat dibutuhkan tanpa sentuhan, kemudian hemat energi, nyala hanya saat perlu, tagihan listrik lebih efisien, kemudian lebih aman juga, dan deteksi gas berbahaya dan suhu ekstrim, itu sistem langsung bereaksi. Lalu udara juga sehat, hidup nyaman, kualitas udara dijaga real time, dan suhu kelembapan dan juga gasnya. Lalu kontrol bisa lewat genggaman HP gitu. Next.
Ya, di sini alat yang dibutuhkan adalah ESP32 Dev Kit V1. Modul microcontroller ini berfungsi sebagai otak sistem yang menghubungkan semua komponen. Yang kedua ada sensor MQ2 untuk mendeteksi kebocoran gas LPG. Selanjutnya, dan yang ketiga ada sensor DHT22, sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara sekitar. Sensor ini cukup populer digunakan dalam berbagai proyek, terutama dalam bidang IoT, Internet of Things, karena kemudahan penggunaannya dan biaya yang terjangkau. Dan yang keempat ada HC-SR501 Peer Motion Sensor. Sensor ini untuk mendeteksi adanya radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek, terutama objek yang memiliki suhu lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya, seperti suhu manusia dan hewan. Selanjutnya, yang kelima ada buzzer. Buzzer ini adalah alat komponen elektronik yang digunakan untuk menghasilkan suara atau beep. Yang keenam ada kipas. Kipas yang dipakai sebagai exhaust yang dapat mensirkulasikan udara dalam ruangan. Yang keenam ada light bulb DC atau bola lampu. Komponen output berupa sebuah bola lampu yang dapat hidup dan menerangi ruangan. Selanjutnya ada relay 2 channel, saklar listrik yang memungkinkan perangkat mengendalikan sirkuit berdaya tinggi dengan sinyal berdaya rendah. Yang ketujuh ada kabel jumper, kabel pendek yang digunakan untuk menghubungkan dua titik pada rangkaian elektronik terutama dalam proyek. Yang terakhir ada casing. Casing digunakan untuk melindungi dan menampung komponen-komponen perangkat yang dibutuhkan. Lalu di sini ada total alat yang dibutuhkan. Yang pertama tentunya ada ESP32 DevKit V1 yang dimana perangkat ini digunakan sebagai controller. Lalu ada MK2, lalu DHT22 buzzer mini, LED 5 mm, relay 5 volt 2 channel, lampu DC, mini fan yang seharga 7.500. Lalu ada adaptor 5 port 2 ampere, medium breadboard, mini breadboard, casing peer sensor, kabel jumper, konektor jack DC, resistor, kabel data micro USB, miniatur rumah, akrilik ESP32 seharga 18.000, magnet, lem tembak, tambah isi, heat gun, kabel konektor, space tambah baut, fitting lampu, dan terakhir ada bracket mounting peer sensor. Dengan total harga semua komponennya yaitu sebesar 484.500. Oke, baik. Berikutnya ini merupakan gambaran sebagai pinout ESP32. Jadi sebelum kita masuk ke rangkaian lengkapnya, kita perlu kenal dulu nih dengan otak dari sistem ini, yaitu ESP32 DevKit V1. Nah, pada gambar ini tuh menunjukkan peta pinout-nya. Ini adalah panduan kami untuk menentukan pin mana yang akan dihubungkan ke setiap komponennya. Kami tidak menggunakan semua pinnya juga, hanya beberapa yang fungsinya spesifik untuk proyek kami. Nah, dengan pemetaan pin inilah kami kemudian merancang rangkaian sistem secara keseluruhan yang akan kita lihat di slide berikutnya. Oke, next. Nah, ini merupakan gambaran atau rangkaian rencananya lah, yang dilakukan di website Walkwi. Nah, rangkaian ini tuh merupakan fondasi dari proyek kami juga yang menunjukkan bagaimana semua komponen elektroniknya terhubung dan bekerja sama. Sebagai otaknya kami menggunakan controller ESP32. Komponen ini yang memproses semua datanya, menjalankan logika program, dan menghubungkan sistem ke internet untuk fitur IoT-nya.
Nah, kemudian sistem ini tuh juga mempunyai 3 sensor, yaitu yang pertama ada DHT22 yang membaca suhu dan kelembapan untuk mengontrol kipas, lalu kedua ada MQ2 untuk mendeteksi gas dan kebocoran gasnya sebagai sistem keamanannya. Lalu yang ketiga juga ada peer sensor untuk sensor gerak untuk menyalakan lampu secara otomatis. Nah, dari ketiga sensor ini lalu diproses oleh ESP32 untuk menghasilkan output dan aksinya. Nah, semua informasi nanti ditampilkan secara real time di layar LCD. Jika ada bahaya, buzzer akan berbunyi sebagai alarm. Dan yang terpenting, mode relay ini berfungsi sebagai saklar pintar yang dikendalikan ESP32 untuk menyalakan lampu dan kipas. Oke, next. Ya, di sini terdapat rangkaian. Juga tangkap sebaliknya juga berarti. Pertama itu kita menyusun komponen di breadboard 32, sensor suhu, sensor gas, peer, relay, kipas, lampu, dan buzzer. Nah, di sini kita juga membuat jalur kabel yang rapi dan terstruktur untuk mencegah korsleting. Nah, setelah itu menyambungkan semua sensor dan aktuator ke ESP32 sesuai skema dan menggunakan label warna untuk kabel agar mempermudah pengecekan. Nah, untuk desain casing pelindung ini sederhana untuk melindungi sensor dan komponen dari gangguan luar dan menjaga sensor tetap berfungsi optimal. Di sini juga kita sudah melakukan pengujian hardware, mengecek apakah semua sensor terbaca dengan baik, dan memastikan relay bisa mengaktifkan kipas, lampu, dan buzzer sesuai trigger. Kesimpulan dari prototipe ini, untuk memastikan sistem bisa dijalankan secara nyata, aman, dan stabil saat digunakan. Perakitan rapi, alat mudah diuji, dan bebas gangguan. Selanjutnya. Oke, pada tampilan ini kami menampilkan interface pengguna dari aplikasi Smart Kitchen. Interface ini dirancang untuk memantau kondisi dapur secara real-time dengan tampilan yang sederhana namun informatif. Di sisi kiri, kita dapat melihat tampilan utama dari aplikasi. Di sini ditampilkan data suhu ruangan dalam derajat Celcius, kelembaban dalam persen, serta kadar gas dalam satuan ppm. Selain itu, pengguna juga dapat mengontrol lampu dan kipas dapur secara langsung dengan tombol switch yang tersedia. Sementara di sisi kanan adalah tampilan historis data yang direkam oleh sistem selama 1 minggu terakhir. Di antaranya historis satu ruangan, kelembaban, dan kadar gas, lengkap dengan nilai rata-rata mingguan, dan grafik pergerakan datanya. Informasi ini sangat penting untuk membantu pengguna memantau pola dan mendeteksi adanya anomali di dapur secara efisien. Secara keseluruhan, desain UI ini kami buat agar mudah diakses, informatif, dan responsif untuk penggunaan sehari-hari. Oke, next. Baik, berikut adalah kesimpulan dari proyek IoT yang telah kami buat dengan tema Home Fire and Alert System. Maaf, dengan tema Smart Kitchen and Light. Ini menghadirkan solusi otomatis dan real-time untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dapur. Dengan sensor dan konektivitas IoT, sistem mampu merespon kondisi lingkungan tanpa perlu intervensi manual. Teknologi ini membantu menjaga kualitas udara, menghemat energi, dan memberi pengguna kontrol penuh melalui smartphone, mewujudkan dapur yang lebih cerdas dan sehat. Oke, itu saja penjelasan dari proyek IoT kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku stop dulu recording. Berapa menit itu? Cara ceknya gimana?